Siapa yang mau memimpin doa? Pak Teguh lagi, Pak Yudi. Pak Teguh, Bu. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan tujuan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar tanpa ada suatu kendala apapun. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waditu billahi Wabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah bijidni. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Saya mau duluan aja, Bu. Pak Teguh Mati lampu di sekolah nih. Mati lampu. Oh iya. Pak Teguh kelompok 1 ya. Pak Teguh kelompok 1 ya. Boleh Pak Yudi, kedua Pak Yudi. Pak Yudi. Mangga Pak Roni. Siap. Pak Teguh, yang jadikan co-host sama saya Pak Teguh. Dengan Ibu Nina, Bu, co-hostnya takut mati lampu, Bu, ini di sini. Bu Nina Hermina ya. Iya, Bu. Mangga, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator dan Ibu Pengajar Praktik dan teman-teman calon guru penggerak yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang pertama untuk melakukan pemaparan dan diskusi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan aktivitas kali ini. Sholawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, para sahabat dan kita sebagai umatnya, semoga mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama, pemaparan materi mengenai nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, tanya jawab, dan ketiga kesimpulan, dan yang keempat tutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita injak acara yang pertama, yaitu pemaparan materi nilai dan peran guru penggerak yang akan disampaikan oleh Pak Teguh Lestarianto. Silakan kepada Pak Teguh untuk memaparkan materinya. Terima kasih Ibu Nina atas waktunya. Sebelumnya saya akan menyapa sahabat-sahabat saya semua yang ada di room ini. Selamat siang semuanya. Saya ada pantun dulu nih buat teman-teman semua. Nah, betul Pak. Dari Pasaman ke Malampah, nampak pohon bergerak. Hari ini sangatlah indah, sesuai dengan calon guru penggerak. Mantap. Terima kasih. Izinkan saya share screen di sini. Untuk tugas kelompok kami. Ya. Sudah terlihat belum? Belum. Oke. Nilai dan peran guru penggerak sudah tidak perlu dikenalkan lagi ya di sini yang sudah paling ganteng ini di sini ya. Saya sendiri, saya ada kemudian di sini Ibu Nina Hermina, Ibu Lita Rosita, dan Ibu Winda Duyanti. Kami kemarin telah melakukan diskusi, alhamdulillah disambung juga diskusi di belakang di WA. Kita sudah
sudah membuat ya suatu rancangan nanti yang sesuai dengan instruksi di ruang kolaborasi, bahwasanya kita itu diharuskan merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok. Perlu kita ketahui bahwasanya nilai-nilai guru penggerak itu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif dan inovatif. Bukan hanya nilai-nilai, namun peran juga kita harus memiliki ya. Kita harus memiliki peran guru penggerak. Di antaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru dan peserta didik, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini saya sendiri nilai yang menonjol di dalam diri saya yang biasa saya terapkan di sekolah saya adalah inovatif. Kemudian peran saya sebagai guru penggerak menjadi coach ya, bagi guru dan peserta didik di sekolah. Kemudian adapun kegiatannya, yang pertama menjadi narasumber dalam kegiatan IHT di sekolah tentang pelatihan pemanfaatan Google Workspace for Education. Targetnya yaitu rekan sejawat dan peserta didik. Kemudian untuk kegiatan kedua, menjadi narasumber dalam kegiatan IHT di sekolah tentang pelatihan pembuatan aplikasi penilaian guru, pemanfaatan aplikasi Canva dan Quizzes dalam proses pembelajaran. Itu kegiatan yang saya lakukan. Kemudian adapun strategi penguatan yang saya lakukan, yang pertama terus meningkatkan kemampuan dalam bidang TIK, mengikuti berbagai pelatihan kompetensi guru. Yang ketiga, mengikuti bimbingan secara berkala, itu bagi guru yang masih belum mampu dalam bidang TIK. Kebetulan di sini fotonya memang saya sedang melakukan bimbingan teknis pemanfaatan peralantik tahun 2002 di Bandung ini, selama 3 hari kalau tidak salah. Kemudian Ibu Nina Hermina, nilai yang Ibu Nina Hermina punyai dalam mereka itu kolaboratif. Adapun peran yang Ibu Nina lakukan, peran yang dimiliki oleh Ibu Nina itu mendorong kolaborasi. Sedangkan kegiatannya yang pertama adalah kolaborasi dengan teman sejawat tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini kita bisa lihat di sini fotonya Ibu Nina sedang melakukan kolaborasi dengan teman-teman sejawatnya di sekolahnya. Kemudian kegiatan yang kedua yang Ibu Nina lakukan adalah kolaborasi dengan pihak kepolisian untuk sosialisasi keamanan berlalu lintas dan mungkin di sini sosialisasi anti narkoba juga. Itu kegiatan yang kedua. Kemudian yang kegiatan yang ketiga yang Ibu Nina lakukan adalah kolaborasi dengan puskesmas untuk sosialisasi kesehatan. Tertutup layarnya sebentar. Kolaborasi dengan puskesmas untuk sosialisasi kesehatan remaja dan pemeriksaan kesehatan. Itu kegiatan yang Ibu Nina lakukan. Ini kegiatan yang terakhir adalah kolaborasi dengan DKM untuk melaksanakan pesantren Ramadan. Kemudian strategi penguatan yang Ibu Nina lakukan untuk menguatkan kegiatan yang Ibu Nina lakukan di sekolahnya ya adalah berkolaborasi dengan guru lain, berbagi praktik baik, berkolaborasi dengan orang tua untuk menyampaikan perkembangan belajar murid dan menjadi narasumber. Yang terakhir, berkolaborasi dengan instansi kepolisian, puskesmas sebagai advokasi dan koordinasi. Yang ketiga, Ibu Ita. Nilai yang Ibu Ita yang Ibu Ita punya, ya nilai guru penggerak itu berpihak pada murid. Adapun peran yang Ibu wujudkan di sekolahnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Kita lanjut, kegiatan yang Ibu lakukan adalah menuntun murid untuk mengikuti kegiatan belajar sesuai dengan keinginan murid dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengemukakan
pendapatnya. Adapun strategi penguatan yang Ibu lakukan yaitu menyusun kesepakatan kelas, menyediakan pembelajaran bagi peserta didik yang berpusat pada murid. Yang ketiga, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, ini strategi penguatan Ibu Winda. Kemudian yang keempat nih, yang terakhir Ibu Winda, nilai guru penggerak yang Ibu Winda punya adalah reflektif. Adapun peran guru penggerak yang Ibu Winda punya adalah yang ada dalam diri Ibu Winda yang sudah diterapkan di sekolah, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian kegiatannya refleksi, ya. Jadi setiap pembelajaran yang Ibu Winda lakukan di sekolah itu selalu ada refleksi, ya. Refleksinya oleh siswa, ya, dengan tujuan untuk mengekspresikan perasaan atau pesan atau juga harapan dan juga kritik terhadap proses pembelajaran dengan cara menggambar emotion pada papan tulis. Mungkin di sini gambarnya ini apa namanya, gambar emosi senang, mungkin bahagia dan sebagainya. Ya. Kemudian kegiatan strategi penguatan yang Ibu Winda lakukan, yang pertama terbuka pada perubahan dan siap menerima hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua, berbagi pengalaman praktik bersama rekan guru, baik itu satu sekolah dan juga guru lain di luar sekolahnya. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru dengan mengikuti berbagai kegiatan ataupun workshop. Itu mungkin nilai dan peran dari kelompok kami. Jadi peran dan nilai guru penggerak yang ada di kelompok kami berdasarkan nilai-nilai yang ada. Tentunya kami telah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peran guru penggerak. Dan pada akhirnya kelompok kami sepakat memilih satu nilai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Rencana kegiatan yang mencangkup nilai-nilai pada kelompok kami, kita sepakat ini pembelajaran berbasis proyek dengan tema gaya hidup berkelanjutan, proyek kaligrafi dari limbah daun kering. Ini terlihat di foto yang sebelah kiri ya, sebelah kiri orang siswa ini sedang memungut sampah ya, daun kering yang berguguran di sekitar sekolah. Dan kemudian ini hasil akhirnya menjadi sebuah produk, yaitu kaligrafi ya dari daun kering. Ini rencana kegiatan yang mencangkup nilai-nilai pada kelompok kami. Kemudian proses kegiatan. Dalam proses kegiatan ini ada kekuatan nilai di anggota kelompok kami. Yang pertama adalah nilai kolaboratif. Pembuatan modul proyek kaligrafi dari limbah daun kering yang berguguran di lingkungan sekolah itu dengan cara kolaborasi. Ini artinya peserta didik itu melakukan proyek ini dengan cara berkolaborasi gitu ya. Kemudian setelah itu kekuatan nilai yang ada pada anggota kami adalah dalam proses kegiatan proyek ini, yaitu nilai berpihak pada murid. Pelaksanaan proyeknya, siswa bebas memilih surat pada Al-Quran dan juga bebas untuk memilih mushaf atau desain pada kaligrafinya. Nah, ini gambarnya ada. Kemudian selanjutnya, dalam proses kegiatan, kekuatan nilai yang ada dalam kelompok kami yang selanjutnya adalah nilai inovatif. Pelaksanaan proyek. Dalam pelaksanaan proyek ini peserta didik membuat video ya, proses pembuatan kaligrafi itu dari awal hingga akhir dan bebas menguploadnya atau mempostingnya pada jejaring sosial ataupun pada YouTube. Nah, ini mungkin foto atau gambar ini bisa menebalkan narasi yang kami buat, yaitu nilai inovatif. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuatan nilai yang selanjutnya adalah inovatif. Ya, jadi hasil proyek yang dilakukan oleh peserta didik itu diupload ya videonya tentang proyek pembuatan kaligrafi dari limbah daun kering itu ke channel YouTube sekolah. Nah, ini asli ini bisa di play nih Pak, bisa di play juga ini. Nah, ini.
dari sini dulu ya mulainya. Jadi ini foto ataupun video ataupun gambar ini itu hanya untuk apa namanya ya, tujuannya untuk menebalkan narasi yang kami buat saja. Di piket ya? Ya nih lagi piket. Emang yang lainnya pada kemana? Kok sendirian mulu? Nggak tahu tuh, malah pada ngobrol di situ. Nah, jadi di sekolah kami itu, tepatnya di sekolah saya, memang posisinya di pegunungan dan tepatnya di sekolah saya, banyak pepohonan. Jadi setiap hari itu anak-anak kegiatan paginya adalah kita piknik donasi. Ini tidak akan Selamat pagi anak-anak. Tidak akan saya. Rajin sekali ini anak Bapak ini. Semangat ya. Nah, lagi piket kalian? Ya Pak. Kelas 8 ya? Ya Pak. Nah, ini tiap hari ini kita menghasilkan ini apa namanya, sampah ini dari daun kering karena banyak pepohonan di lingkungan. Dan yang terakhir itu nilai reflektif. Kekuatan nilai yang terakhir adalah reflektif. Artinya selesai pembelajaran proyek, guru bersama siswa melakukan refleksi bersama terhadap proyek yang sudah dikerjakan. Adapun hasil refleksi yang dilakukan oleh siswa itu dijadikan refleksi untuk guru. Kesimpulannya, kami sepakat bahwasanya nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki oleh kelompok kami tentunya tidak sama. Namun perbedaan nilai dan peran guru penggerak pada kelompok kami tidak menyurutkan kami selaku calon guru penggerak untuk bergerak dan menggerakkan warga sekolah demi terwujudnya pendidikan yang lebih baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Teguh Lestarianto yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas mengenai nilai dan peran guru penggerak dari kelompok kami. Untuk acara yang selanjutnya yaitu diskusi tanya jawab. Ya, sudah ada yang angkat tangan, Ibu Mila. Ibu Mila dipersilahkan. Silakan Ibu Mila. Yang duluan, raise hand-nya Ibu Mila. Saya kasih close untuk pemaparan Pak Teguh barusan. Terima kasih Bu Mila. Terima kasih semuanya. Silakan itu Pak Nova mungkin dan Pak Yudi itu Bu Nina yang mau bertanya. Silakan Pak Nova. Apa Pak Yudi ya tadi saya tidak begitu jelas. Pak Yudi. Pak Yudi ya, silakan kepada Pak Yudi. Terima kasih Bu Nina dan kelompok 1 atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di SMP itu kan ada pembelajaran intra dan ekstra seperti itu atau mandiri ya. Saya lihat tadi nilai-nilai dan peran guru penggerak itu hanya digambarkan di pembelajaran kelas seperti itu. Yang mau saya tanyakan, apakah sama ketika nilai-nilai dan peran guru penggerak tersebut dilakukan dalam pengembangan diri anak atau ekstrakurikuler yang notabene waktu pembelajarannya itu sepulang sekolah. Artinya di sana kan kemampuan siswa untuk berpikir sudah mulai menurun, kemudian tenaga sudah mulai berkurang, ataupun konsentrasi dari siswa tersebut sudah mulai berkurang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Pertanyaannya Pak Yudi. Silakan dari kelompok siapa yang akan memberikan jawabannya? Dari saya Pak Yudi mencoba menjawab. Memang pada dasarnya di semua sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Sama pasti ada. Mungkin bentuknya itu yang apa sih namanya ya, nama ekstranya mungkin ya, pilihan ekstranya mungkin yang berbeda. Contohlah kita yang real saja, mungkin yang di sekolah saya itu ada ekstra olahraga yang dihususkan kepada volleyball, kemudian yang kedua ada ekstra kesenian yang dihususkan kepada olah vokal, kemudian yang ketiga ada ekstra PMR. Kalau pramuka itu mungkin itu udah wajib itu. Nah, memang betul yang dikatakan Pak Yudi, memang kegiatan ekstra itu kan dilakukan jam pelajaran, yang artinya mereka itu staminanya sudah menurun gitu. Staminanya menurun. Jangankan peserta didik, mungkin kita juga sebagai selaku pendidik juga memang sudah menurun gitu. Tapi saya mengamati juga ya setiap, karena memang saya tidak terjun langsung kepada pembimbing ekstra gitu, cuma saya lihat aja gitu. Kalau dipresentasikan mungkin 75% Pak Yudi, artinya yang 25% memang itu yang tidak semangat, dia pulang gitu, dia pulang tanpa izin. Nah, saya salut yang 75% dia masih tetap semangat, salut. Apalagi untuk kegiatan yang ini, kegiatan apa namanya, ekstra olahraga, kemudian yang olah vokal, itu yang utama itu. Mereka sangat antusias gitu. Dan kenapa saya bilang seperti itu? Karena bukan hanya mengamati, tapi saya juga menanya kepada mereka gitu. Ini kalian sudah siang, udah mau sore, apakah masih semangat? Oh, semangat Pak, semangat. Jawabnya gitu. Jadi apa ya namanya? Bukan hanya itu Pak Yudi, pengembangan itu ya. Saya ke sekolah itu memang saya sudah rutin jam 6.40. Jam 6:40 atau jam 6:30 itu sudah stay di sekolah. Saya mengamati anak-anak didik ini, anak-anak didik di saya, di kami itu ada tugas yang namanya tugas kebersihan zonasi. Jadi ada yang zona lab, ada zona lapang, ada zona yang di dekat gerbang. Nyaris tidak ada yang apa namanya tidak hadir. Artinya mereka selalu tepat waktu. Nah itu saya salutnya lah dengan apa namanya, mungkin ya didikan juga, didikan tentang kedisiplinan ya yang diberikan oleh kesiswaan lah khususnya gitu. Nah mungkin itu sedikit bisa memberikan gambaran lah ya jawaban. Saya menjawabnya dengan apa namanya, dengan nyata saja yang ada di sekolah saya seperti itu gitu. Makasih, mungkin dari teman yang lain apabila ada yang menambahkan. Ya, bagaimana Pak Yudi, sudah cukup puas atau sedikit saya menambahkan ya Pak Yudi. Kalau di kegiatan ekstra di sekolah saya, hasil analisis saya pun anak-anak itu meskipun di sore hari, tapi mereka malah lebih bersemangat karena mereka benar-benar memilih ekstra sesuai minat dan kemampuannya. Jadi memang pilihannya berbeda. Kalau di kelas kan ada yang suka matematika, ada yang sukanya misalkan olahraga, tapi kalau di ekstrakurikuler memang itu sesuai dengan pilihannya sendiri. Jadi meskipun di sore hari mereka semangat, tetap semangat. Seperti itu tambahannya mungkin Pak Yudi. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk tadi yang penanya kedua yaitu Pak Nopa. Silakan kepada Pak Nopa. Siap Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wilujeng siang kanggo kelompok hiji sareng kelompok sanesna kelompok 3, kelompok 2. Saya sangat tertarik dengan tadi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Teguh dan kelompoknya. Sangat tertarik sekali, betul. Luar biasa. Yang digarisbawahi oleh saya tadi dalam nilai yang dikemukakan oleh kelompok Pak Teguh dan yang lain, di sana
ada yang nilai yang sangat yang dikemukakan oleh Pak Teguh tadi, ada nilai inovatif. Contohnya tadi ya pengolahan sampah menjadi kaligrafi itu ya Pak ya. Nah, yang saya tanyakan ini berbanding terbalik dengan keadaan di sekolah saya. Yang namanya inovatif, peserta didik itu kalau tidak diberikan, mereka tidak hanya sedikit, kebanyakan mereka hanya apa ya? Jadi menerima saja gitu ya. Jadi yang mau tanyakan ya, oleh saya ini apa mungkin strateginya itu ya Pak ya, strategi atau cara-cara khususnya mungkin agar peserta didik itu lebih inovatif. Tuh, jadi maksudnya mungkin bisa berbagi ya strategi atau trik-trik khususnya bagaimana cara menemukan nilai inovatif khusus dari peserta didik. Ini tuh ya Pak, bisa dimengerti soalnya Bu? Ya, iya Pak. Ya, jadi siap. intinya apa ya, strategi agar murid atau peserta didik itu lebih atau berkembang dari segi nilai inovatifnya. Ya, siap. Terima kasih Bu. Bu Waalaikumsalam. Ita atau Bu Indah atau Pak Teguh lagi yang menjawab. Ya mungkin ini tujuannya ke saya ini biar saya jawab aja. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin kalau misalkan di kelompok saya teman-teman ada pengalaman, silakan boleh berbagi itu untuk memperkuat jawaban yang akan saya sampaikan. Terima kasih Pak Nova. Siap. Berbagi pengalaman aja Pak. Atas pertanyaannya, terlihat sudah mulai agak sehatan ya ini Pak Nova hari ini ya. Ya saya hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan kedepannya akan lebih sehat lagi. Amin. Juga Pak Romi juga sama. Semuanya juga Pak. Ya, amin. Begini Pak Nova, saya sedikit cerita dulu sebelum kepada titik jawaban. Kebetulan sekarang ini saya, Pak Roni, sudah tidak pegang TIK, sudah tidak pegang informatika, tos di perenan ya teteh, nyetos di telepan, pengen abi ayana teh janten mualaf, janten di PAI, nah gitu. Nah, sana saya murtad Pak intinya Pak. Itu sih murtad mohon. Kembali ke asal. Nah, dalam pembelajaran di kelas yang saya lakukan, ternyata saya saya lihat mereka itu secara kodrat zamannya banyak variasinya gitu. Yang suka ini terutama dalam tugas. Mereka itu selalu menolak tugas-tugas yang hubungannya dengan kertas. Ya. Jadi kumpulkan dengan kertas, kumpulkan dengan buku, ditulis tangan, itu mereka menolak. Aduh, Pak, saya malas nih harus mencatat, gitu kan. Jadi, wah ini anak kemana nih arahnya? Ternyata, Pak, boleh nggak saya bikin tugasnya nih pakai TikTok aja dah? Silakan. Pak, boleh nggak nih saya tugasnya bikin bahan presentasi pakai Canva? Boleh. Padahal saya tidak pernah mengajarkan itu kepada ada kelas 9A itu Gepira dan teman-temannya, saya tidak mengajarkan Canva. Terkecuali kepada yang lain-lainnya saya mengajarkan. Artinya dilihat dari situ, oh mereka ini memang cenderung membungkus ya, mengemas tugas yang saya berikan itu dengan inovatif gitu. Artinya seperti itu. Kemudian saya perkuat lagi, Ini khususnya kepada tayangan video tadi yang saya buat. Nah, saya ada berdiskusi lah dengan mereka. Kemudian sebelumnya juga ada pemahaman dari Bapak Kepala Sekolah terkait, karena kita di kelas di sekolah saya ini P5 itu baru akan dikembangkan, baru berjalan kurang lebih mungkin ya 2 bulan 3 bulan berjalan lah gitu. Dan kebetulan kita juga mengambil temanya adalah sampah gitu. Karena memang di sini satu, sekolah saya itu banyak pohon, yang kedua memang sampah-sampah jajanan di kantin juga. Nah itu kita dikemas lah itu. Nah saya kaitkan dengan mata pelajaran saya PAI, kebetulan juga di situ di akhirnya memang harus membuat sebuah produk. Itu pun keinginan mereka Pak Nova. Ya, padahal saya inginnya sudah aja lah kalian bikin kaligrafi saja pakai kain kanvas atau pakai karton, pakai apa gitu kan. Ternyata mereka tidak, saya pengen yang lebih unik Pak katanya gitu. Malah ada yang
bagaimana Pak kalau misalkan pakai kaligrafi menggunakan cangkang telur saja gitu kan? Oh kalau cangkang telur sepertinya tidak ada di sekolah kita. Jadi saya arahkan agar ada proyek P5-nya gitu. Silakan. Oh kalau gitu ya udah sampah saja. Nah akhirnya terjadilah video itu. Dan itu pun saya tidak serta-merta harus menyuruh kita bikin video ini begini, tidak. Semuanya memang banyak masukan-masukan lah dari peserta didik saya. Malahan itu yang videonya juga kan memang teman-temannya juga gitu, siswa-siswa saya juga gitu. Jadi intinya mungkin jawabannya begini ya, kita lihat dulu lah apa peserta didik kita ini potensinya apa sih, sukanya apa gitu. Saya yakin lah mungkin di sini sepakat mungkin dengan saya kalau misalkan di zaman sekarang ini tugas-tugas yang dikasihkan itu udah kumpulin kertas 2 lembar atau buku dan sebagainya, itu rata-rata mereka menjawab, aduh Pak, saya malas nih harus nulis dan sebagainya. Jadi mereka itu protes sendiri, Pak saya mau tugas ini tugas tata cara wudhu saya mau pakai TikTok aja Pak, biar nanti saya kirim aja ke Bapak. Nah artinya mereka kan udah ada potensi itu ya, potensi dalam nilai inovatifnya, tinggal kita kemas, kita arahkan gitu. Mungkin begitu dari saya Pak Nova. Mohon maaf nih kalau tidak puas, apunten bukan apa kata Pak Yudi ya, bukan pemuas. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya Pak Nova ya. Siap Bu. Untuk penanya yang berikutnya, tadi saya melihat Ibu Lilis ya. Ibu Lilis silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Nina. Dari tayangan video yang Kak Teguh tadi sajikan sangat menginspirasi saya ya Pak. Untuk diterapkan di SD. Nah, tapi kan anak SD mah susah ya Pak, tidak seperti anak SMP. Di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara memunculkan ide kreatif pada peserta didik untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Kebetulan kan saya sudah menerapkan kurikulum merdeka Pak, bisa untuk P5. Tapi untuk memunculkan ide kreatifnya pada siswa itu bagaimana? Ya, mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, berarti strategi cara memunculkan ide kreatif untuk siswa untuk berinovasi ya Bu. Ya. Silakan yang mau menjawab ada Bu Ita, Bu Winda mungkin yang sama ini di sepertinya sekolah besar. yang lebih cocok menjawab ini teman saya yang di SD nih, Bu Winda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya Ibu Lilis, karena di sekolah saya belum menerapkan seluruhnya kurikulum merdeka, jadi saya juga masih meraba-raba Ibu, masih bingung. Apalagi untuk kelas bawah seperti yang saya pegang itu kelas 2 ya Ibu. Untuk menimbulkan gagasan atau ide seperti itu dari mereka itu sepertinya ada mungkin, cuman mereka itu masih belum belum bisa mengungkapkan, jadi masih dituntun gitu. Jadi tetap saja kalaupun kita ingin mencoba metode student center learning itu masih belum bisa Ibu. Jadi tetap saja masih teacher ya Bu Nina Herlina, teacher center learning kalau di SD. Jadi masih tetap bergantung kepada ibunya di kelas gitu Ibu Lilis. Kalau di sekolah saya khususnya, jadi saya tidak bisa membagi tips atau strategi untuk bagaimana menimbulkan atau bagaimana caranya ya untuk anak supaya lebih bisa berinovasi atau lebih meningkatkan kemampuannya untuk berpendapat saja masih sebagian anak gitu Bu, masih belum bisa semuanya, belum bisa diterapkan untuk semua, khususnya untuk di kelas saya yang masih kelas bawah. Mungkin di Ibu Ita bagaimana? Pak Yudi mau coba jawabnya. Bu Ita dulu atau Pak Yudi langsung? Bu Ita mau menambahkan dulu?
mencoba ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya sedikit dari saya tentang memunculkan ide kreatif pada siswa. Yang pertama, jauh dari yang tadi dipaparkan oleh Pak Teguh, itu kita harus melihat dulu potensi yang ada pada peserta didik. Meskipun berada di kelas bawah, yaitu kelas 1 dan kelas 2, saya rasa mereka sudah sedikit memiliki ide kreatif, misalnya dalam kegiatan khususnya kegiatan pembelajarannya atau dengan tata kegiatan pembelajaran yang mereka inginkan, ada kalanya mereka juga mengungkapkan pendapatnya. Ibu abi mah hoyong belajarna bari misalkan sambil nyanyi atau bagaimana. Nah, berarti anak-anak tersebut sudah punya kreatif masing-masing. Terus ketika ada tugas menggambar juga misalkan kita memberikan kebebasan, khususnya saya, kepada anak itu untuk menggambar apa yang ada di pikiran mereka. Misalkan tentang bentuk, silahkan. Tentang bentuk apa yang dimiliki atau yang diketahui oleh peserta didik. Karena saya masih di kelas bawah ya, jadi hanya sekedar mengenalkan bentuk-bentuk dasarnya aja. Pola sampai misalkan jadi bentuk bangunan atau jadi bentuk apa, ya itu belum. Jadi baru sampai coba sekarang ini misalkan munculkan idenya mau menggambar apa, mulai dari bentuknya dulu, dari garisnya dulu, terusnya mulai dari warnanya. Kadangkala anak bawah itu menanya, Bu, warnanya harus gimana gitunya. Nah, saya memberikan kebebasan kepada anak, silahkan mewarnai sesuai dengan keinginannya. Dan ternyata hasilnya memang anak-anak itu sudah memiliki potensi itu untuk berkreativitas sendiri. Misalkan saya juga pernah menerapkan, misalkan dalam kerajinan tangan yang dibuat dari kain flanel, ada kalanya mereka itu, Bu, ini harus sama atau tidak bentuk yang kami buat itunya, hasilnya misalkan harus gambar ikan atau gambar apa. Nah, saya berikan anak-anak gak perlu sama, jadi apa yang mereka inginkan boleh diaplikasikan gitu. Jadi memunculkan ide-ide dari anak itu sendiri. Mungkin itu aja ya untuk tipsnya di SD. Jadi hanya sekedar tips-tips dasar aja, belum yang susah gitunya. Jadi baru dasar-dasarnya aja. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Winda dan Bu Ita. Sekarang Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Punten badai ngareng. Abdi pangentan, saya pribadi melihatnya Bu dari orang tua siswa. Kebetulan saya punya anak di SD kelas bawah, Bu. Justru yang saya lihat itu siswa SD itu kreatifnya di rumah, Bu. Orang tuanya ya, Pak. Di sana kadang-kadang dengan mamahnya itu pas ya, Bu. Betul. Contoh misalkan ada pemantik dari sekolah harus menggambar gunung misalkan ya. Ya, kan kalau orang tua tahu bahwa gunung itu tidak mungkin warna ungu. Nah, seperti itu. Tentu si anak itu malah menggambar warna ungu. Nah, dari sana saya melihat justru kreativitas yang muncul sebetulnya itu ketika siswa benar-benar dengan orang yang dekat, Bu. Meskipun itu kontradiktif dengan kenyataannya. Contoh lah, kan nggak mungkin ada warna laut warna kuning atau warna ungu seperti itu. Tapi kalau dikasih tahu oleh mamahnya itu pasti nentang, Bu. Nah, itu justru dalam pikiran anak saya khususnya itu sudah mulai berpikir jauh. Ya, banyak yang diimpikan, banyak yang dihayakan seperti itu. Tapi mungkin cara penempatan ruangnya mungkin ya itu masih, kalau bahasa guru matematika dulu itu otak manusia itu spiral, semakin tinggi umur volumenya semakin besar seperti itu. Jadi mungkin untuk anak SD hanya sampai gitulah, cek bahasa aja menggerget mungkin, Bu. Iya. Kahayang ayah tapi kan mampu panggilan gitunya. Jadi ini sulit mengungkapkan ya Pak Yudi, sulit diungkapkan itulah. Kreatif. Jadi masih belum bisa mengungkapkan bagaimana cara mengungkapkan ide-idenya seperti itu mungkin ya. Nah, dapat icip-icip, Bu.
Atur nuhun. Ya, terima kasih kepada Pak Yudi yang sudah memberikan tambahan idenya. Ada lagi yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Bapak dan Ibu, mengingat waktu sudah lebih dari jam 2.15, sedangkan masih ada 2 kelompok lagi yang belum presentasi, mungkin penampilan dari kelompok kami dicukupkan sampai di sini saja ya Pak, untuk memberi kesempatan kelompok lain. Ya, setuju Bapak-Bapak ya? Setuju. Ibu-ibu, Kasihan kelompok yang lainnya. Setuju Bu, setuju. Baiklah, sekian penampilan dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan masukannya. Sangat berharga bagi kelompok kami. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.